kita di persiapan dan penerapan untuk PCA dan LDA. Setelah tadi kita sudah belajar tentang apa itu PCA, terus kenapa kita perlu, apa itu reduksi dimensi, kemudian kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi, dan juga tekniknya yang akan kita bahas itu ada PCA dan LDA, kita akan mulai ke persiapan dan penerapannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, persiapan uji coba reduksi dimensi. Yang pertama kita menyiapkan data frame, kemudian data frame dengan menggenerate bilangan float random antara 0 dan 1 sebagai fitur-fiturnya. Dan di kasus ini kita akan mencoba sampai 10 fitur aja, serta membuat label A, B, dan C sebanyak masing-masing 100. Nah ini mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kita cobanya dengan 0 sampai 1 gitu. Karena kemarin sempat ada pembahasan tentang ini ya, waktu di pre-processing gitu, bagaimana kita menormalisasikan data menggunakan min-max scalar gitu, min-max normalization. Yang mana nanti jadi antara 0 sampai 1. Nah, ini uji coba saja gitu ketika data kita memang di antara 0 sampai 1. Baik, nah untuk program Python-nya seperti ini, jadi kita import dulu seperti biasa ya, ada pandas, numpy, dan random. Ini random ini tidak biasa ya. Random ini kita gunakan untuk random atau mengambil atau menggenerate tadi ya bilangan random gitu sesuai dengan distribusi yang kita mau. Kebetulan kita menggunakan distribusi uniform karena distribusi uniform ini memang yang bernilai dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini yang kita pakai di distribusi uniform. Ini kita buat 10 fitur. Nah, di sini ada 10 fitur dan ada 100 bilangan ya, ada 100 kali gitu ya. Jadi nanti isinya 100. Kemudian random choice ini A, B, C untuk 1 sampai 100. Mungkin untuk sampai 100. Nah, di sini jadi nanti fitur-fitur ini secara acak akan dibentuk angkanya dan ini juga labelnya secara acak gitu ya. Jadi memang ini ya random-random aja gitu. Kemudian dijadikan data frame dan dilihat head-nya atau 5 angka teratasnya seperti ini. Sudah terlihat ya bahwa nilai-nilai di sini di antara 0 sampai 1 semua dan labelnya juga cukup acak gitu. Nah, ini adalah informasi penting bahwa jika menggunakan dataset asli, pastikan data fitur sudah di-scaling bisa dengan normalisasi atau standarisasi sehingga bentuknya mirip seperti output di atas. Jadi memang ini adalah simulasi ketika kita menggunakan data asli juga kita ubah juga seperti ini ya, para coaches ya. Gitu. Kemudian kita pisahkan fitur dan labelnya gitu. Nah, ini X kita ambil ya dari sampai -1 gitu. Jadi dari yang paling awal sampai yang 1 sebelum akhir gitu. Karena kan yang akhir tadi ada label ya kalau di dataset DF ini ya. Jadi kita ambil 10 fitur pertamanya, 10 kolom pertamanya. Dikeluarkan juga head-nya seperti ini sudah terambil dan Y-nya adalah ngambil yang kolom paling akhir gitu ya, -1. Seperti ini dapatnya. Nah, kemudian ini kita masuk ke penerapan reduksi dimensi menggunakan PCA. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi karena tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas sedikit gitu ya, kira-kira apa itu PCA? Ada yang bisa bantu saya jawab? Oke, meringkas fitur dataset menjadi lebih sedikit. Oke, terima kasih Coach Yusuf untuk jawabannya dan sepertinya kita sudah terjawab dengan satu jawaban ya.
Jadi kita bisa lanjut. Ya, dan mohon maaf sepertinya ini saya kemarin, lupa mengedit PowerPoint-nya, jadi memang ada tadi udah masuk ke hampir penerapan, tapi balik lagi ke sedikit tentang materi, tapi, nggak masalah. Kita coba, jelaskan, nanti mungkin evaluasinya next saya akan edit begitu ya. PCA ini adalah teknik reduksi dimensi yang paling populer. Teknik ini menggunakan operasi matriks sederhana dari aljabar linier dan statistik untuk menghitung proyeksi dari data asli ke dalam dimensi dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit. Nah, untuk tahapannya seperti ini. Jadi ini buat, matriks dari data fiturnya, misalnya matriks MX ini dari data fiturnya, kemudian, standardized data dengan rata-rata dan standar deviasi. Kemudian buat matriks kovariannya dan hitung nilai eigen dan vektor eigennya. Kemudian pilih vektor eigen yang nilainya cukup besar, buat matriks sesuai urutan besar nilai eigennya. Dan matriks komponen utama sama dengan MX kali dengan ME. Nah, ini atau matriks si eigennya tadi ya. Nah, ini mungkin tadi, penjelasan secara manualnya dan memang, eee, cukup, apa ya, rumit gitu ya kalau kita bayangkan gitu ya. Nah, untuk yang kita lakukan atau yang lebih mudahnya gitu kita kita baca atau kita jalanin itu secara, praktiknya begitu ya. Jadi kita akan memilih jumlah, mmm, apa tadi ya, vektor eigennya yang dipilih itu adalah yang nilai eigennya lebih dari satu gitu. Jadi, mmm, contoh misal ini kan kita punya ada 6 ya, di sini sampai 6 saja gitu. Nah, dari 6 ini memiliki nilai eigen yang berbeda-beda. Nah, yang kita bisa pilih vektor eigennya adalah yang nilai eigennya lebih besar sama dengan satu, yaitu kita ambil ada 2 yang pertama. Jadi di sini udah lebih dari satu udah pasti, yang ini sama dengan satu ya mungkin ya kalau kita tarik garis ya. Sebenarnya ini kayaknya nggak lurus-lurus banget untuk satu, tapi ya anggap saja satu gitu ya. Ya, kemudian komponen yang kumulatif variance explain-nya lebih besar sama dengan 75%. Oke, jadi, ini kenapa agak dipaksakan karena ketika cuma satu ini ternyata kumulatif variance explain-nya itu masih kurang dari 70% ya. Ini masih di 60, 80, ini masih di tengah-tengahnya kurang gitu, masih kurang dari 70%. Jadi kita perlu tambahan gitu ya. Nah, tambahannya adalah dari yang kedua tadi, dari vektor eigen yang kedua. Dari sini baru kita bisa dapat lebih dari 80%. Mungkin ini mendekati ke 90 ya, cuman ya lebih dari 80% yang pasti, gitu. Jadi menurut, eee, peneliti ini, jumlah komponen utamanya sudah tercapai ketika 2, maka kita ambil 2 saja gitu ya. Nah, begitulah cara kita menentukan jumlah komponen PCA-nya gitu. Yang nanti kalau dibuat, step-nya seperti ini ya, import data frame, create end komponen, generate fit PCA, dan modeling reduction data. Tuh, jadi, dari data tadi nanti kita punya ada berapa jumlah komponennya ya yang kita mau ambil, kemudian kita fit seperti model gitu ya, kita fit dan akhirnya dapat. Oke, ini step by step-nya, kita melanjutkan yang tadi gitu ya, setelah kita punya data set berisi 10 fitur dan satu label dengan, angkanya 0 sampai 1 dan labelnya random ya, A, B, dan C begitu. Kita bisa, lewati tahapan seperti ini. Yang pertama import library-nya terlebih dahulu gitu ya. Scikit-learn decomposition, import, PCA. Kemudian membuat kelas PCA dengan memberikan parameter and komponen yang mendefinisikan jumlah komponen atau kolom baru yang diinginkan, seperti ini. Nah, kemudian setelah membuat kelas, mari kita fit transform pada data fitur. Jadi nantinya 10
kolom fitur yang di atas akan diproses menggunakan teknik PCA sehingga akan mengeluarkan 2 kolom baru hasil reduksinya gitu. Selanjutnya kita buat data frame baru hasil fit transform yang tadi gitu ya. Nah, yang di sini perlu di ini ya, apa namanya? Perlu diisi kolomnya supaya membantu aja sih sebenarnya PCA 1, PCA 2. Kalau misalnya akan ada, misal kita udah tahu nih namanya, bisa jadi kita buat dari tadi ya penelitian gitu ada beberapa topik, terus tiap topik ada banyak pertanyaan mau disederhanain ya udah kita kalau saya sih biasanya per topiknya gitu misalnya topik A tentang apa sikap gitu ya sikap 1 sikap 2 gitu ya. Jadi PCA-nya menggambarkan tentang topiknya juga. Gitulah. Ini detail kemudian output-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini kode yang udah ringkasnya ya. Jadi langsung dari import langsung ke bawah sini dan kita ambil tail-nya. Gitu ya. Jadi dari tadi ada 10 fitur, kita sederhanakan jadi 2 fitur aja. Nah, kemudian ketika digambarkan seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi plotnya tetap ngacak aja gitu A, B, dan C-nya setelah kan jadi tadi kan ada 10 fitur, kemudian dijadikan 2 fitur ya. Nah, ternyata kalau 2 fitur kan kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi ada jadi 2 dimensi gitu. Dan kemudian datanya ini dari scatter plot bisa diwarnain berdasarkan labelnya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, saya mungkin ingin ada pertanyaan ya, silakan yang bisa bantu jawab. Ini kan hasilnya cukup acak ya, warna-warnanya di sini ya, A, B, dan C-nya cukup acak gitu. Kalau menurut para coaches apakah ini masuk akal dengan maksudnya hasil yang tadi setelah kita reduksi dimensi dan menjadi seperti ini, apakah masuk akal dengan dataset aslinya dan kenapa kira-kira mungkin? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Oh ternyata saya terlalu banyak ini ya terang ya kita matiin dulu. Oh, jadi nggak terang, oke biarin aja deh. Ada yang bisa bantu saya jawab? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ini masih cukup representatif ya, karena data tadi kan kita buat secara random, labelnya pun random begitu ya. Jadi memang ini penuh dengan kerandoman gitu ya. Nah, ketika dari 10 fitur tadi dapat 2 fitur dan diplotkan ternyata memang acak begini ya, berarti memang masih representatif dan masih masuk akal kalau menurut saya karena ya hasilnya random ya bentuknya juga random gini nggak ada polanya. Gitu ya. Coach.